Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook Weekly Market Update bersama saya, Claudia Simanungkalit. Mengakhiri tahun 2022, fokus investor masih berkait erat dengan antisipasi akan kenaikan suku bunga lebih lanjut, terutama oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta negara Cina yang mulai bertransisi dari kebijakan ekstra ketat pembatasan sosial COVID-19. Menuju ke FOMC meeting terakhir di tahun ini, tanggal 13 hingga 14 Desember, investor turut mencerna pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell pekan lalu yang mengindikasikan akan laju kenaikan suku bunga yang lebih moderat atau melambat. Pernyataan ini turut diterima dengan baik oleh investor, tercermin dari bursa saham Amerika Serikat yang membukukan kenaikan mingguan dengan indeks S&P 500 naik 1,13% dan indeks Nasdaq naik 2,09%. Pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury turut bergerak menguat, tercermin dari yield tenor 10 tahun yang turun 19 basis poin selama seminggu terakhir dan ditutup di level 3,48% dari level 3,67% di pekan sebelumnya. Didukung oleh pernyataan Jerome Powell serta kenaikan inflasi Amerika Serikat yang melambat bulan Oktober lalu, sejumlah faktor ini turut mendukung ekspektasi pasar akan The Fed yang hanya akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin di bulan Desember, turun dari kenaikan sebesar 75 basis poin di bulan November lalu, menuju level 4,25 hingga 4,5%. Namun di sisi lain, Jerome Powell turut mengindikasikan bahwa kebijakan suku bunga yang restriktif masih akan tetap diperlukan untuk memastikan tingkat inflasi turun ke level yang ditargetkan atau di level rata-rata 2%. Seiring dengan pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang masih dinilai resilient bulan November lalu, serta angka US CPI atau inflasi bulan Oktober yang masih relatif tinggi di level 7,7% secara year on year, pasar melihat terdapatnya ruang bagi tingkat suku bunga untuk dipertahankan di level yang tinggi untuk periode yang lebih panjang. Beralih ke pasar regional, optimisme pasar terhadap potensi relaksasi kebijakan zero COVID di China turut menopang penguatan pasar saham Asia. Pekan lalu, indeks MSCI Asia Pasifik ditutup menguat 2,43%, menyusul komentar pejabat pemerintah Cina yang menyampaikan bahwa penanganan COVID tengah memasuki babak baru, seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang telah divaksin dan sudah melemahnya virus COVID varian Omicron. Dengan Cina yang berperan sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, sinyal-sinyal terkait relaksasi kebijakan zero COVID di Cina alhasil menjadi sebuah kabar yang baik bagi investor. Berbeda dengan pasar global dan regional, pasar saham domestik mencatatkan pelemahan mingguan atau turun 0,48% ke level 7.019. Sementara, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun ditutup naik ke level 6,835% dan mata uang rupiah yang menguat ke level 15.428 terhadap US dollar di akhir pekan lalu. Serupa dengan The Fed, para gubernur Bank Indonesia akan bertemu untuk terakhir kalinya di tahun ini, tepatnya pada tanggal 22 Desember mendatang. OCBC Group mengantisipasi ada setidaknya kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menuju level 5,5% pada pertemuan tersebut. Jika terrealisasi, kenaikan tersebut turut menandakan skala kenaikan yang lebih kecil dari rapat-rapat sebelumnya. Secara keseluruhan, mengacu pada riset Bank of Singapore, tahun 2023 masih berpotensi untuk diwarnai dengan volatilitas sebelum dapat mereda memasuki semester kedua. Terlepas demikian, Bank Indonesia masih mengantisipasi pertumbuhan PDB Indonesia di tahun depan untuk dapat mencapai level 4,7 hingga 5,5%. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk dapat mengakses update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.